semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada bersama AHA. Ini terkait dengan adanya satu tempat yang nanti akan kita launching dengan harapan agar membawa nilai manfaat tentunya. Apa itu? Yaitu agrowisata. Jadi tepat di mana saya duduk sekarang ini ada di area agrowisata dengan nama Kebun Pak Inggi. Nah ini yang banyak bertanya ini, lebih-lebih yang masyarakat Sekapuk, kok namanya Kebun Pak Inggi itu apa, terus ceritanya bagaimana, kemudian nantinya untuk siapa dan manfaatnya apa. Ini yang mau saya jelaskan pada sore hari ini. Jadi bicara Kebun Pak Inggi, dulu area ini adalah area yang diperuntukkan untuk bengkok kepala desa. Jadi di sebuah desa itu ada pilihan kepala desa, kalau yang terpilih maka dapat tanah ganjaran atau bengkok atau upah tambahan si kepala desa itu. Jadi ini adalah tanah ganjarannya kepala desa, bengkok kepala desa. Namun yang di Sekapuk ini tidak seberuntung dengan desa-desa lain yang tentu mungkin lebih luas, lebih produktif secara penghasilan. Di Sekapuk ini hanya 2,3 hektar luasnya, itu untuk kepala desa. Terus kemudian produktif atau enggak, saya rasa sangat tidak produktif. Karena dengan luasan 2,3 hektar itu sewanya hanya 1 juta per tahun, kadang-kadang 2 juta per tahun. Dan itu bagaimana kita mintanya itu kalau ke petani juga kasihan, karena rata-rata yang mengelola juga petani yang kurang, tanda kutip, ekonominya kurang mampu. Terus kemudian kalau dikelola sendiri, nah ini jadi masalah. Bapak kepala desa terpilih harus bertani sendiri, coba dibayangin nanti kalau datang musim hujan Pak Kadesnya harus mengelola tanah ini bersama beberapa petani untuk nanam singkong, jagung, apa. Terus bagaimana kalau warganya mau minta layanan kira-kira? Kan kasihan. Dan dari sana sehingga sudah menjadi kebiasaan di desa kami, tanah ini disewakan dan itu sah, hukumnya boleh. Kemudian yang beda sekarang adalah tanah ini dikelola yang kemudian nanti akan dijadikan beberapa tempat yang bisa memberikan edukasi. Seperti halnya peternakan, nanti akan diajarkan bagaimana ternak-ternak itu yang kurus bisa menjadi gemuk, dan nanti gemuk itu dikonsumsinya bagaimana prosesnya, karena kebetulan Sekapuk juga butuh kebutuhan daging yang cukup lumayan. Banyak pedagang bakso, pedagang istilahnya makanan-makanan yang berbahan dari ikan, daging. Terus kemudian ada juga yang jelas kayak keliling usaha pentol itu banyak. Jadi daging perkiraan 1,2 kintal itu dibutuhkan. Itu cerita terkait satu edukasi peternakannya. Belum lagi edukasi perkebunan. Mengingat kita jadi petani seolah-olah tidak menarik. Buktinya banyak. Petani dan pekebun tanahnya sudah dijual semua. Berarti ini menandakan mereka para petani kepada generasi penerusnya belum bisa meyakinkan kalau usaha bertani itu tidak mengasyikkan atau membanggakan. Padahal negeri kita ini seberapapun kejayaan kita itu tidak bisa apa-apa kalau petani memang tidak ada yang bertani. Begitu juga buah-buahan, kalau tidak ada pekebun. Jadi biarpun banyak gundukan tumpukan kita, kalau memang tidak ada buah, itu untuk apa itu? Uang itu untuk dibelanjakan apa? Yang kita makan buah apa? Jadi yang jelas sangat penting dan harus ada pemahaman kepada masyarakat. Jadi petani itu adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Jadi pekebun juga demikian, sangat luar biasa. Mereka sudah kerja keras, pagi sudah benar-benar rajin para petani dan pekebun. Tinggal satu, mereka harus kerja lebih cerdas. Nah disinilah perannya pemerintah. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan positif kepada para petani dan pekebun, memberikan contoh yang positif kepada petani dan pekebun, dan juga tentu memperhatikan dengan serius kepada petani dan pekebun. Jangan sampai
yang terjadi akhir-akhir ini yang viral di televisi, pupuk langka. Itu kira-kira itu pemerintah kemana, BUMN-nya itu gimana kok sampai petani kok cari pupuk susah. Dipikir enak jadi petani. Itu sebelum adzan subuh mereka sudah berpikir ini cangkulnya tajam atau tidak, alat-alat pertaniannya ini sudah lengkap atau tidak. Itu sebelum subuh loh, perlu diketahui. Tidak tahu kalau di negara lain. Kalau di Indonesia itu petani sebelum subuh sudah bangun, rajin-rajin. Tapi kalau pemerintah tidak peduli dengan bukti, tidak bisa membantu pengadaan pupuk murah, bisa menjadi pupuk langka, ini seolah-olah tidak benar, ini ada yang tidak beres. Apa memang dibikin langka supaya nanti tanah-tanah itu tidak ada yang selera bertani sehingga dijual saja, dijual murah untuk dibikin pabrik? Ya ini mudah-mudahan ini cuma prasangka-prasangka, tidak benar saja dari saya. Tapi kalau seperti itu ya sangat prihatin kenapa bisa terjadi. Ini kembali lagi terkait dengan tempat ini. Nah ini karena saking asiknya kita kalau bicara perkebunan dan juga potensi alam kita yang kaya ini, mengingat lagu tongkat dan batu jadi tanaman, ya kan. Nah ini sampai asik lari ke sana kemari. Tapi yang jelas edukasi peternakan, perkebunan, pertanian, dan ini nanti sangat penting untuk masyarakat. Dan di tempat inilah yang akan kita jadikan itu dengan nama Kebun Pak Inggi. Nah Kebun Pak Inggi banyak yang tanya, di kamus bahasa kok tidak ada Pak Kebun Pak Inggi, ada hanya itu apa artinya gini. Jadi ini hanya sebuah histori supaya tidak dilupakan. Peristiwa ini jadi tempat ini dulu namanya Petinggen. Jadi tanah ini dipergunakan untuk kepala desa terpilih sebagai tambahan penghasilan. Tapi sama saya kasih nama Kebun Pak Inggi. Jadi Kebun Pak itu sebuah pertanyaan, apa benar ini Kebun Pak? Ini kalimat tanya. Kemudian disambung dengan Inggi. Inggi itu iya. Itu jelasnya ke sana. Tapi ada nilai pesan bahwasanya saya kasih nama Kebun Pak Inggi itu supaya tidak dilupakan. Tanah ini adalah tanah Petinggen, bengkok Pak Inggi yang terpilih. Jadi ketika sistem ini sudah dirubah, sekarang dijadikan sebuah objek wisata dan nantinya akan memperkuat ekonomi desa dan sekaligus bisa menambah tambahan kepada kepala desa dan perangkat serta RT RW-nya. Ini juga jangan dilupakan. Dulu ini hanya dimiliki kepala desa terpilih. Tapi saat ini beda. Dengan pemerintahan sekarang beda. Tanah ini saya rubah menjadi sebuah wisata. Mudah-mudahan yang tidak produktif menjadi produktif. Nanti pengunjung banyak, berarti tanamannya juga tambah oke, bisa dinikmati. Lahannya juga bisa diperindah lagi, bisa bagus. Di sini nanti ada kotik yang di belakang saya ini. Dan juga ada beberapa sarpas yang lain, mulai musola, kolam renang, dan juga restoran, gedung serbaguna, outbound kita bangun di sini. Sekarang proses penanaman pohon plus pembuatan pagar ini, pagar. Dan saya yakin, saya optimis karena ini adalah wisata kedua di Desa Sekapuk setelah Selo Tirtogiri. Ini adalah wisata kedua yang akan kita buka tepat tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Mohon doanya dan mudah-mudahan gamblang penjelasan akan nama Kebun Pak Inggi dan juga apa yang menjadi tujuan kenapa tempat ini dijadikan Kebun Pak Inggi. Sedikit saya ingin menambahkan terkait masalah tempat ini bagaimana. Jadi dulu di seberang situ di depannya jalan itu ada, tapi tidak terpakai, itu sudah lama sehingga menjadi jalan mati. Itu JUT Selolok namanya. Jalan ini mati, terlalu ekstrim kalau kita pakai motor, jalan kaki aja susah. Nanti bisa kita tayangkan nanti di season lain, kita tayangkan bagaimana jalan JUT Selolok dulu. Sekarang beda, sekarang lebarnya jadi 8 meter. Kemudian panjangnya ke arah sini ini totalnya bisa 700 meter ke titik ini dari jalan PU. Dan ini adalah sebuah upaya kita untuk meningkatkan benar-benar kemampuan dan juga keseriusan masyarakat untuk perubahan. Ternyata di Sekapuk bisa. Jalan yang lebarnya itu kita minta kepada petani kanan kiri. Saya tidak memaksa, saya juga tidak memberi rupiah apa-apa, cukup dengan musyawarah. Ayo dirubah desa ini menjadi lebih baik agar negara menjadi baik.
Dari situ kita kasih komunikasi, penjelasan dan macam-macam kepada masyarakat sehingga masyarakat nerima dan bersedia dengan rela. Bahkan yang membantu juga masyarakat yang punya tanah itu sendiri beserta tetangga-tetangga dan masyarakat yang lainnya. Nah, ini terkait dengan jalan Selolo yang nanti akan menjadi jalan utama dari Jalan PU menuju Kebun Pak Inggi. Lebar 8 meter, nyaman, dan mudah-mudahan nanti benar-benar tidak ada yang nyasar karena memang luas jalannya, luas. Ini terkait jalan. Terus kemudian sekarang berarti enak dilewati ya, sangat enak, sangat enak. Tapi nanti konsepnya dari awal waktu kita penanaman kemarin sudah kita perkenalkan lewat berita televisi atau yang lain. Nanti akan ada transportasi satu paket dari wisata Selo Tirtogiri menuju Kebun Pak Inggi dengan wisata transport Cikar. Jadi Cikar itu transportasi tradisional, yang narik itu sapi. Anda yang di kota mungkin Idul Adha ngertinya sapi, karena di sana kan tidak ada kandang bertebaran di kampung-kampung. Beda kami yang di desa masih banyak sapi. Jadi Anda yang di kota mulai lahir, sekolah, SD, SMP, SMA dan kuliah di kota mungkin sangat jarang. Tapi nanti kalau ada rezeki, ada waktu, datang ke Desa Sekapuk, kunjungi Setigi, satu paket ke Kebun Pak Inggi, Anda bisa naik Cikar yang ditarik sapi. Istimewa. Jadi kita kalau cuman katanya saja kurang asik kayaknya, meskipun banyak harta kita ya kan. Lebih baik datang cepat ke sini segera di Setigi untuk perkenalan. Syukur-syukur nanti tahun depan berarti Kebun Pak Inggi sudah selesai jadi satu paket. Nggak cukup waktu 1 hari, jadi harus bermalam sekalian. Sudah disiapkan di belakang saya ini untuk bermalam, dan juga ada kotek-kotek yang istimewa ke depan. Yang jelas Sekapuk di desa dan rasa kota, kata perempuan-perempuan desa saya. Jadi ini hal yang asik dan menarik dan tentu sangat patut dan layak untuk dikunjungi. Silakan berkunjung agar Anda lebih kenal dengan desa kami, lebih kenal dengan masyarakat kami, dan juga lebih kenal dengan janda-janda desa serta gadis-gadis desa. Oke, selamat, semangat, jaga iman dan imun. Terima kasih.